Kalau kamu pikir lamaran paling menyeramkan adalah ditolak calon mertua, tunggu sampai kamu tahu ada lamaran yang datang dari dasar waduk. 2 hari sebelum lebaran, sepasang kekasih datang ke tepi waduk Bunder untuk berbuka puasa sambil merencanakan pernikahan mereka. Mereka pulang, tapi hanya satu yang kembali. Karena malam itu sebuah kalung tua ditemukan, dan siapapun yang memakainya bukan lagi menjadi milik manusia. Senja menuruni langit waduk Bunder dengan warna jingga yang lembut, memantul di permukaan air yang tenang seperti kaca retak. Namanya Rizkon Maulana, 27 tahun. Lahir dan besar di Cerme. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari tambak, sorot matanya teduh namun keras kepala. Ia pekerja keras, membuka bengkel motor kecil di depan rumah orang tuanya. Ambisinya sederhana tapi kokoh. Menikah setelah lebaran, memperluas bengkel, dan membangun rumah di tanah warisan ayahnya. Rizkon tipe lelaki yang setia, tapi terlalu percaya diri pada hal-hal yang belum ia pahami. Perempuan itu bernama Nafisah Rahmawati, 25 tahun. Wajahnya lembut dengan lesung pipi samar di kanan. Pembawaannya tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Ia guru madrasah diniyah, penyabar, namun diam-diam menyukai hal-hal berbau misteri. Nafisah percaya bahwa setiap tempat menyimpan cerita. Ia bermimpi menikah sederhana setelah Idul Fitri, mengenakan kebaya krem dan kerudung tipis, lalu tinggal tak jauh dari orang tuanya. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Malam itu, 2 hari menjelang Ramadan berakhir, mereka memutuskan berkemah di tepi waduk. Katanya hanya untuk merasakan suasana berbuka yang berbeda, lebih sunyi, lebih intim, sambil membicarakan rencana pernikahan setelah lebaran. Bayang nonis, awakmu pakai kebaya warna gading, aku pakai jas hitam, undangannya sak kampung, kata Rizkon sambil menyusun kayu bakar kecil. Nafisah tertawa pelan. Sing penting sah. Sederhana tapi berkah. Azan maghrib dari musala desa terdengar sayup terbawa angin. Mereka berbuka dengan kurma dan es teh dalam gelas plastik. Air waduk beriak kecil, padahal angin tak begitu kencang. Langit makin gelap, lampu tenda menyala kekuningan. Nafisah berjalan beberapa meter dari tenda, menyusuri tepian yang agak becek. "Kon, aku nemu sesuatu," serunya. Rizkon mendekat. Di tangan Nafisah tergenggam sebuah kalung. Rantainya tipis seperti perak kusam, dengan liontin berbentuk lengkungan menyerupai sisik melingkar. Anehnya, liontin itu terasa hangat meski terkena lumpur dingin. "Jangan dipakai sembarangan, Nis. Sopo ngerti due ewong," kata Rizkon setengah bercanda. "Ah, mungkin cuma kalung jatuh. Cantik kok," jawab Nafisah. Tanpa berpikir panjang, ia mengalungkannya ke lehernya. Saat liontin itu menyentuh kulitnya, Nafisah terdiam. Ada sensasi seperti air dingin mengalir dari tengkuk ke punggung. Sekejap saja, lalu hilang. "Aneh," bisiknya. "Aneh piye?" "Kayak dipeluk sesuatu, tapi adem." Rizkon tertawa. "Kamu kebanyakan baca cerita misteri." Mereka kembali ke tenda. Malam semakin pekat. Suara jangkrik mendadak hilang. Permukaan waduk yang tadi tenang kini membentuk lingkaran kecil, seperti ada sesuatu yang berputar pelan di bawahnya. Di kejauhan, tepat di tengah waduk, gundukan tanah kecil yang biasa disebut pulau itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lebih tinggi, seakan bernapas. Nafisah memegang liontin itu tanpa sadar. Matanya kosong beberapa detik menatap air. "Kon," suaranya lirih. "Iya? Kalau aku nanti jadi istrimu, kamu janji nggak ninggalin aku?" Rizkon tersenyum. "Sampai mati." Permukaan air beriak lebih besar. Di bawah sana, jauh di kedalaman yang tak pernah diukur warga, sesuatu yang panjang dan besar membuka mata kuningnya. Sisiknya berkilau kehijauan dalam gelap. Lehernya melingkar seperti tiang pohon tua. Kalung itu bukan hilang. Kalung itu dipanggil. Dan siapapun yang memakainya akan menjadi milik sang penjaga air sepenuhnya. Angin mendadak berhembus kencang, membuat tenda bergetar.
Nafisah tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang biasa dikenali Rizkon. Kon, airnya indah sekali malam ini. Padahal air itu sedang memilih pengantinnya. Malam makin larut. Jam di ponsel Rizkon menunjukkan pukul 22.47. Angin berhenti total. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gemerisik daun. Hanya bunyi blup, blup kecil dari tanah waduk. Nafisah duduk menghadap air. Lututnya memeluk kaki. Liontin di lehernya kini tampak lebih bersih. Berkilau samar kehijauan seperti terkena cahaya dari dalam. Nis, masuk tenda. Anginnya kok beda, kata Rizkon, merasa bulu kuduknya berdiri. Nafisah tidak menoleh. Ada yang manggil, Kon. Manggil sopo? Perempuan itu berdiri perlahan. Langkahnya ringan, terlalu ringan untuk tanah becek. Seakan kakinya tahu pijakan yang tak terlihat. Dari tanah waduk, air membentuk pusaran kecil. Tidak besar, tapi konsisten. Lingkarannya melebar, lalu menyempit lagi. Seperti napas. Rizkon mendekat, memegang bahu Nafisah. Sudah, kita tidur. Besok sahur terus pulang. Saat tangannya menyentuh kulit Nafisah, ia tersentak. Dingin. Bukan dingin biasa. Dingin seperti batu yang lama terendam air. Nafisah menoleh perlahan. Senyumnya tetap ada, tapi matanya ada kilau kekuningan tipis di sela gelap pupilnya. Dia bilang, aku cantik, bisiknya. Siapa? Suara Rizkon mulai bergetar. Yang punya air ini. Tiba-tiba terdengar suara gesekan berat dari arah permukaan waduk. Bukan suara ikan, bukan suara kayu. Lebih seperti tubuh panjang yang menyentuh dasar lumpur. Dari kejauhan, sesuatu muncul sesaat di permukaan. Lengkungan hitam kehijauan, besar seperti batang pohon kelapa, lalu hilang lagi. Rizkon mengarik Nafisah menjauh. Cukup, kita pulang sekarang. Namun Nafisah malah memegang liontin itu erat-erat. Aku gak bisa. Kenapa gak bisa? Sudah dipilih. Air di tepi waduk mendadak naik 1 senti, lalu 2, lalu berhenti. Rizkon gemetar. Nis, lepas kalungnya. Perempuan itu mencoba. Tangannya menarik rantai tipis itu. Tidak bisa. Rantai itu menempel seperti menyatu dengan kulitnya. Setiap yang menarik, kulit lehernya ikut tertarik tanpa meninggalkan bekas luka. Kon. Suaranya kini terdengar ganda, seperti ada gema samar di belakangnya. Dia bilang, siapa yang memakai sudah menjadi miliknya. Sepenuhnya. Permukaan air kembali beriak. Kini lebih jelas. Pusaran itu bergerak mendekat ke tepi tempat mereka berdiri. Tanah di bawah kaki Nafisah mulai lembek. Air merembes naik tanpa suara. Rizkon panik. Ia menarik tangan Nafisah kuat-kuat. Aku gak rela. Untuk sesaat, mata Nafisah kembali normal. Air mata jatuh di pipinya. Maaf, Kon. Aku gak tahu. Dari dalam air terdengar suara panjang dan berat. Desisan rendah yang menggema di seluruh permukaan waduk. Shhh. Air meletup kecil di sekitar kaki Nafisah. Bukan seperti ombak, tapi seperti sesuatu yang mengelilinginya. Lalu muncul. Kepala itu naik perlahan dari permukaan. Besar. Lebih besar dari drum minyak. Sisiknya berkilau hijau tua bercampur lumpur. 2 mata kuning menyala redup, menatap lurus ke arah Nafisah. Tubuhnya tak sepenuhnya terlihat. Terlalu panjang untuk ditampakkan sekaligus. Hanya lengkungan demi lengkungan yang muncul seperti jembatan hidup di atas air. Rizkon terjatuh mundur. Ya Allah. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya mendekat. Air mengelilingi Nafisah tapi tidak menenggelamkannya. Justru menopangnya seakan ia berdiri di atas permukaan yang padat. Sisik besar itu mendekat ke wajah Nafisah. Liontin di lehernya menyala lebih terang. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara. Suaranya bukan dari mulut, tapi langsung di kepala. Pengantin telah datang. Air berputar semakin cepat. Rizkon bangkit, mencoba meraih Nafisah sekali lagi. Tapi tubuh perempuan itu perlahan bergerak menjauh, tanpa ia melangkah. Nis, pegang aku! Tangan mereka hampir bersentuhan. Hampir. Ujung jari Rizkon hanya menyentuh udara basah.
Air mendadak meninggi seperti dinding transparan memisahkan mereka. Nafisah menatapnya untuk terakhir kali. Air mata jatuh, tapi wajahnya perlahan berubah tenang. Terlalu tenang. "Aku takut, Kon," bisiknya lirih. Lalu tubuhnya perlahan turun. Bukan tenggelam panik, melainkan seperti dipeluk. Kepala ular besar itu melingkar di sekelilingnya. Air menutup perlahan hingga tak ada lagi yang terlihat kecuali pusaran yang semakin mengecil. Rizkon berteriak sekuat tenaga, tapi waduk kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya tenda kecil yang masih berdiri, dan gelas plastik bekas berbuka yang tergeletak di tanah. Di permukaan air, sesaat sebelum benar-benar tenang, terlihat bayangan dua sosok. Satu manusia, satu makhluk panjang tak berujung. Subuh datang tanpa suara. Kabut tipis menggantung di atas waduk bundar, menyamarkan batas antara air dan darat. Rizkon terduduk di tanah becek, pakaian dan tangannya penuh lumpur. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena semalaman ia menatap permukaan waduk yang tak lagi menjawab. Ia memanggil nama Nafisah sampai suaranya serak. Tak ada jawaban. Warga yang lewat pagi itu hanya menemukan Rizkon sendirian. Tenda masih berdiri, bekas 2 orang. Tapi perempuan itu tak ada. Pencarian dilakukan. Perahu karet diturunkan, jaring dilempar. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak tenggelam. Seolah waduk tak pernah menelan siapapun. Namun sejak hari itu, cerita berubah. Beberapa nelayan yang memancing dini hari mengaku melihat sesuatu di tengah waduk saat kabut turun. Bayangan perempuan berkerudung tipis berdiri di atas air, menghadap ke timur. Rambutnya tak pernah basah. Gaunnya melambai tanpa angin. Di belakangnya, melengkung mengitari seperti pagar hidup, tampak sisik panjang kehijauan berkilau samar. Tak ada yang berani mendekat. Rizkon tak pernah percaya kabar itu pada awalnya. Ia mendatangi waduk setiap maghrib selama 40 hari. Membawa kurma, membawa 2 gelas teh. 1 untuknya, 1 untuk Nafisah. "Nis, aku janji sampai mati kan?" bisiknya suatu senja. Air hanya beriak kecil. Tahun pertama setelah kejadian itu, keluarganya mendesaknya menikah. Ia menolak. Tahun kedua, ia menolak lagi. Tahun kelima, orang-orang berhenti bertanya. Bengkel kecilnya berkembang. Rumahnya jadi dibangun. Tapi tak pernah ada istri yang mengisi ruang tamu. Tak pernah ada foto pernikahan di dinding. Di dalam lemari kayunya masih tersimpan undangan yang belum sempat dicetak. Di laci mejanya ada sketsa cincin yang dulu ia rancang sendiri. Setiap Ramadan, tepat 2 hari sebelum Lebaran, Rizkon kembali berkemah di titik yang sama. Dan setiap tahun, pada malam yang sama, air di tengah waduk membentuk pusaran kecil. Suatu malam, setelah belasan tahun berlalu, rambut Rizkon mulai memutih. Tubuhnya tak setegap dulu. Ia duduk menghadap air seperti pertama kali mereka datang. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Lalu ia melihatnya. Sosok itu muncul perlahan dari permukaan. Bukan berjalan, bukan berenang. Seperti berdiri di atas air yang padat. Nafisah. Wajahnya tetap 25 tahun. Tak menua sehari pun. Matanya lembut, tapi ada kilau kuning samar di dalamnya. Di lehernya, liontin itu kini menyatu seperti bagian dari kulitnya. Di belakangnya, kepala besar itu muncul setengah permukaan. Mata kuningnya menyala tenang. Rizkon tak mundur kali ini. "Nis?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku sudah dipersunting, Kon." Suaranya bukan lagi sepenuhnya milik manusia. Ada gema dalam setiap kata. "Aku bahagia di sini. Ini rumahku sekarang." Air di sekelilingnya berpendar kehijauan. Makhluk besar itu melingkar lebih dekat padanya. Bukan mengancam, melainkan melindungi. Rizkon tersenyum pahit. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku janji sampai mati." Nafisah menatapnya lama. Lalu perlahan mundur bersama kabut. Sebelum menghilang, suaranya terdengar sekali lagi. "Jangan tunggu aku lagi." Kabut menutup semuanya. Air kembali tenang. Sejak malam itu, Rizkon berhenti berkemah. Ia tetap datang setiap maghrib, tapi hanya duduk sebentar. Tak lagi membawa 2 gelas. Ia hidup panjang.
tapi sendiri. Dan hingga rambutnya memutih seluruhnya, ia tak pernah menikah. Warga sekitar kadang masih bercerita, jika kabut turun di waduk Bunder menjelang Lebaran dan kau melihat pusaran kecil di tengahnya, jangan pernah memakai apapun yang kau temukan di tepi air, karena bisa jadi sang penjaga sedang mencari pengantin baru.